ibu kepingin ngasih yang terbaik untuk anak-anaknya. Meskipun nanti kalian hilang dari pikiran ibu. Sebagai laki-laki ya? Banyak, saat itu pikirannya banyak banget yang harus dipikirin. Sampai nggak tahu itu lagi mikirin apa. Laki-laki kan kalau lagi banyak pikiran tuh kalau digambarin kayak benang kusut gitu loh. Ini ada, anak ada, istri ada, kerjaan pasti ada juga, numpuk gitu loh. Apalagi saat itu tahu kalau istri punya penyakit. Jadi kayak nggak tahu lagi mikirin apa, terus kayak pengen teriak aja. Semua ilmu tentang Alzheimer yang diperlukan untuk peran Yuke saya dapetin di Mas Kun sebenarnya. Mas Kun banyak kasih saya tulisan, banyak diskusi. Jadi sebenarnya kan ini cuma di awal aja, belum terlalu berat. Jadi porsinya memang harus segitu aja. Gimana caranya kita diskusi supaya penonton cara saya memerankan Yuke tetap masuk akal dan enak disampaikannya. Menurut saya tiap peran punya kesulitan masing-masing gitu. Gimana caranya di Tunggu Aku Sukses nanti saya memerankan ibu yang ikhlas, yang dengan tingkat ekonomi yang sekian dan tetap harus masuk akal, gampang dipercaya aktingnya. Kalau di sini lebih berlapis menurut saya karena ini ada penyakit yang saya tidak pernah tahu sebelumnya. Jadi lebih hati-hati menakarkan porsi yang pas gimana supaya tidak berlebihan gitu. Jadi masing-masing ada lah Mbak. Kalau kita bilangnya sih bahasanya lebih ke ini. Jam terbang, lulu tobing. Waduh. Top deh. Waduh. Seminggu ganti aman. Enggak, tetap sakit perut kok. Yang paling banyak sih Mas, ada scene waktu hujan-hujanan, waktu ninggalin Carlo di pasar, waktu janji sama anaknya ternyata lupa, nyakitin hati anaknya, itu banyak yang yang susah sebenarnya, berkesan buat saya. Ini ya dari tadi icebreaker banget kan, hangat banget kan, itu ngebantu banget Mbak. Jadi kalau umpamanya Mas Ibnunya kaku, diam-diam aja, mungkin saya tambah kusut ya, nyusun chemistry ini semuanya suami saya, 3 anak saya memang membuka diri, memudahkan saya untuk menjadi istri dan ibu mereka. Natural karena mereka juga kesehariannya memang sama hangatnya dengan yang ada di kamera yang di film. Saya, ini aktor dan aktrisnya hebat-hebat, handal-handal semua. Jadi handal semua. Jadi saya tidak merasa terlalu sulit untuk masuk ke dalam keluarga ini. Mereka juga membuka pintu yang cukup lebar. Intinya kalau kita saling terbuka pasti ada sesuatu yang bisa cair dan akhirnya kita bisa menjadi sebuah chemistry. Ya mudah-mudahan chemistry-nya itu bisa didapatkan di film ini. Cara risetnya emang boy aku cara risetnya aku banyak bertanya sama acting coach, sama Mas Kun, karakter Keisha pengen dibawa seperti apa, pengen disampaikan seperti apa. Terus juga aku bertanya kepada kakak-kakak aku, sama kebetulan mama aku juga anak yang paling dewasa, anak yang paling tua. Jadi ya aku bertanya sama mereka. Terus juga aku reading sama adik-adik, dan aku bener-bener ngerasa kalau mereka tuh kayak adik-adik aku. Dari awal mereka membuka hatinya sangat lebar dan mereka bikin aku nyaman di set. Mungkin di sini chemistry-nya berasa banget juga dan aku bisa katakan seperti kakak pertama banget. Aku ngerasa bahwa chemistry kita sebagai keluarga itu pertama kali dibangun karena ayah sama ibu. Karena pasti anak-anak akan mencontoh yang orang tuanya. Jadi karena ayah sama ibu juga very open, very warm, itu bikin aku, Keisha, Carlo jadi kebawa juga.
Dan yang kehangatan kami itu bukan cuma di film, off camera pun kita sama kok Iya, rasanya, tetap curhat-curhatan, main games gitu, makan, jajan, kita suka jajan. Jalan-jalan. Nyobain makanannya Iya. siapa gitu. Cukup paling unik makanan Kakeknya. Sofia. Sofia tuh suka Makaroni. keripik pedes. Pedas. Anak micin dia. Iya, anak micin dan anak pedas. Senang. Jujur saya banyak dapat kosakata baru yang iya. yang gaul. Satu. Satu. Ini bener lagi, Ayah tuh selalu nanya, ini kepanjangannya apa ya kak? Ini apa ya? Waktu itu Iya. kan ada 3 kata Kak. Banyak banget lagi Yang aku catat sampai aku catat di note Iya, loh. Aku catat. apa deh yang kayak cowok keren? Panggilannya apa? Ini aku tak. Bukan slay. Slay. Slay, ada Slay. slay. Ya kan? Slay. Slay. Pasti bapak-bapak yang sekarang nggak ada yang tahu dong slay. Sama yang Taunya angin-angin keren. nggak sih? Iya. Apaan? Riz ya? Riz. Ya. Itu bahasanya dia. Tuh, anak-anak sekarang tuh bisa banyak kosakata untuk mengungkapkan keren. Misalnya kece, terus misalnya apalagi Floating gitu. yang nggak banget ada gitu loh. Mereka punya kosakata sendiri. Banyak ilmu baru kita. Banyak ilmu baru. Kayak mereka bentar lagi bikin kamus bahasa Gen Z. Saya terapin. Salah satunya adalah di caption saya supaya anak saya yang lain pada lihat sih bokap gue. Ayah is not an uncle. Exactly. Bahwa keluarga bukan pilihan. Mau susah, mau senang, kita pengennya ada di tengah-tengah keluarga gitu. Yang kita cari pasti yang pertama kali keluarga. Jadi apalagi di saat susah hati, sakit raga, maunya keluarga tetap bersatu dalam menghadapi perubahan yang mungkin ada. Jadi itu yang paling penting. Aku sih lebih kayak menghargai waktu sih. Lebih kepada kadang kita kalau lagi punya kerjaan atau punya aktivitas di luar keluarga, kita pasti lupa. Dan itu normal, gitu. Wajar-wajar aja. Lagi sibuk kerja, ngejar deadline. Tapi pas begitu kita punya waktu, nggak ada salahnya kita tanya keadaan keluarga kita tanya ibu kita lagi ngapain, bapak kita lagi ngapain. Mungkin yang udah berkeluarga, kakaknya, adiknya, udah lama nggak nelfon, perlu juga ditanya. Itu akan jadi vitamin yang bagus buat batin kita kalau menurut aku. Jadi nanti kan pertanyaannya persiapan apa? Jadi kalau menurut saya sih itu sih udah mulai harus dipupuk aja. Karena nanti momen ketika kita kehilangan momen itu dan orang udah nggak ada, kayak ngerasa ada penyesalan. Mungkin cara berkomunikasi itu sangat penting ya. Kayak gengsi-gengsian itu nggak ada ujungnya menurut aku. Jadi kalau misalnya lagi ada gesekan di antara keluarga, kita bisa jadi orang yang the bigger person, kita bisa mencarikan suasana, bisa mulai duluan untuk menghangatkan kembali keluarga kita. Bagus. Kalau cara mempersiapkannya tadi mungkin as a Gen Z yang selalu megang HP, jangan sayang-sayang storage, banyak-banyakin foto, banyak-banyakin video, take as many memories as you can, karena kalau misalnya udah ngelewatin masa-masa itu pasti kangen, dan kalau misalnya kalian nggak mengabadikan itu, kalian kalau kangen nggak bisa nyari rasa itu lagi. Memori handphone habis aja kesel kan? Iya. Apalagi memori ibu kalau sampai habis. Oh ya. Sebagai Gen Alpha ya, aku belajar di sini. Semakin jauh range saya dengan dia. Melalui film ini aku belajar untuk menghargai kesempatan yang ada bersama keluarga. Dimana kalau Gen Alpha tuh biasanya makan sekeluarga malah nonton HP, tapi kita bisa bener meluangkan, ya kan? Diajak ngobrol, scrolling, ya ya kan? Kamera saya mana nih biar anak saya nonton. Kode nih, anak nih kode. Jadi kita belajar untuk kayak menggunakan waktu-waktu yang sempit-sempit itu untuk berbicara dengan keluarga, menanyakan bagaimana harinya, karena kita nggak tahu kapan salah satu anggotanya pergi. Ih, Kamu bagus banget. kamu tukaran, kamu jadi bapak deh, aku jadi Carlo boleh nggak?